Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladziina istafa ma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Malam ini ada dua said yang memimpin tarawih. Said Ramadan Al-Ustaz Imam, dan ini Said Kamyabi Al-Bugisi. Kamyabi ini dari bahasa Urdu, bahasa India, Pakistan. Artinya kejayaan, kebahagiaan. Tadi saya tiba di masjid pukul 7:05. Ada 3 bocah di masjid. Saya tanya, what's your name? Dia bilang, my name is Asep. Asep, benar Asep? Asep, satu lagi Cecep, dan satu lagi Ujang. Benar? Siapa Asep tadi? Saya masuk masjid tadi sepi, tidak ada siapa-siapa. Saya jadi teringat di Somalia, Mogadishu. Ramadan di sana. Halo. Ramadan di Somalia. Ketika menjelang buka puasa, itu orang-orang ngumpulnya di dekat tempat wudhu. Tidak ada hidangan apa-apa. Yang ada hidangan kami saja, 6 orang dari Indonesia. Ada kurma, ada semangka, ada macam-macam makanan. Tapi orang-orang Somalia tidak ada hidangan apa-apa. Ada air wudhu. Begitu Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung mereka buka puasa dengan air wudhu. Selesai azan, langsung qomat. Tidak ada sholat qobliyah maghrib. Kami biasa kalau di Indonesia kan makan-makan dulu. Akhirnya banyak ketinggalan takbiratul ula. Buru-buru makannya. Nah, selesai sholat maghrib, kosong lagi masjid. Kami tinggal 6 orang. Seperti tadi di sini, tinggal Ujang, Asep, dan Cece. Itu di Somalia. Tapi tarawih Isya mereka datang lagi. Penuh masjid. Perempuan juga datang ke masjid kalau di Somalia. Kalau di India, di Pakistan, Bangladesh tidak ada perempuan ke masjid. Tapi di Somalia sama dengan kita mazhabnya Syafi'i. Kalau di India, Pakistan mereka Hanafi. Tidak ada yang datang ke masjid kaum perempuan. Kalau di Somalia perempuan datang. Dan kecantikan gadis-gadis Somalia tidak bisa dibayangkan, nggak bisa digambarkan, karena mereka semua pakai niqab, pakai cadar, tidak nampak wajah mereka. Dan sholatnya tarawih, namanya tarawih itu santai ya kan? Mereka sholatnya tarawih santai, tapi 23 rakaat, 20 plus 3, dan bacaannya bacaan tartil. Kira-kira sampai jam berapa tuh tarawihnya? Dan mereka minimal 1 juz. Ada masjid yang 2 juz. Pak Doni di sini berapa juz? Masya Allah. Alhamdulillah. Saya baru pulang dari kampungnya Pak Doni. Kamu dari India, kamu internasional. Saya diminta menemani. Kami di Palembang, kemudian Muara Enim, Batu Raja, kemudian terakhir di Lahat, tempat beliau, orang tua beliau. Baik. Tadi beliau bercerita, minta saya bercerita tentang keindahan Islam. Jadi saya cerita sedikit bagaimana indahnya Islam sesudah orang-orang itu sampai kepada derajat takwa. Kan ini kan cita-cita Ramadan, target Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Agar kamu sampai ke derajat takwa. Kenapa orang harus sampai kepada derajat takwa? Supaya masalah-masalahnya diselesaikan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Setiap orang tuh punya masalah. Dulu sebelum datang Nabi dakwah kepada manusia ini, masalah apa yang ada? 1, jahil. 2, degil. 3, musuhan. 4, perang. 5, miskin. Ini masalah yang ada dalam kehidupan manusia di dunia. Datang Nabi dakwah, iman datang, takwa pun akhirnya mereka usahakan sempurna. Halo, siapa yang tahu perbedaan iman dan takwa? Ayo, yang tahu perbedaan iman dan takwa dikasih duit 100.000. Ayo. Iman nih power untuk melakukan good deeds, power, kekuatan untuk melakukan amal kebaikan, itu iman. Tapi takwa itu benteng dari melakukan keburukan. Dua-duanya penting, makanya disebut iman dan takwa. Papua ini orang Arab yang kasih nama, namanya Irian, al-imanu urian, walibasuhut takwa. Iman itu telanjang, pakaiannya adalah takwa. Iman, takwa diusahakan oleh Nabi dan sahabat. Orang iman dan takwa ini, usaha yang paling sempurna itu ketika bulan puasa ini. Ketika derajat takwa tiba, maka janji Allah Ta'ala, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Allah akan keluarkan dia dari segala masalah-masalah. Allah kasih jalan keluar. Abdullah bin Abbas dalam tafsirnya katakan bahwa maksud jalan keluar di sini, walaupun langit menjadi besi, bumi ini menjadi tembaga, kemudian langit ditimpakan kepada bumi, yakni besi ditimpakan kepada tembaga, niscaya orang takwa tetap ada jalan keluar. Ini hebatnya takwa. Janji Allah berikutnya dalam surat At-Tolaq ayat surat 65 ayat tadi ayat 2, yang berikutnya di ayat 4, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Orang yang takwa Allah akan mudahkan urusan-urusannya. Urusan SIM mudah, urusan antri BPJS mudah, urusan mau lulus kuliah mudah, urusan meminang jodoh yang sesuai mudah, tidak dimahalkan uang panai. Kalau di Makassar ada namanya uang panai. Dimudahkan. Ya ja'allahu min amrihi yusra. Orang yang takwa yang ketiga Allah janjikan, wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'ati. Allah tutupi keburukan-keburukannya. Bahkan Allah akan berikan baginya pahala yang besar, yang agung. Wa yu'zim lahu ajra. Wa yu'azzim lahu ajra. Allah akan berikan pahala yang besar. Ini orang takwa. Maka dia yang mulia tadi, karena sahabat yang berusaha bersama Nabi, maka berubah kehidupan mereka. Dari jahil berubah menjadi alim. Dari degil berubah menjadi beradab. Dari musuhan berubah menjadi kasih sayang. Dari perang berubah menjadi damai. Dari miskin berubah menjadi kaya raya. Dikatakan dalam sejarah, di masa pemerintahan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, datang kekayaan dari Rom dan Parsi, dari negara-negara superpower, itu sebesar 3 miliar dinar. 1 dinar itu 4,25 gram emas. Biasanya ibu-ibu yang tahu berapa harga 1 gram emas. Berapa Bu 1 gram emas di Serpong ini? Tempo hari sekitar 900-an, pernah naik menjadi 1 juta, sekarang turun lagi 900 sekian. Kita rata-rata 1 dinar itu katakanlah 4 juta rupiah. 4 juta dikali 3 miliar sama dengan
12.000 triliun. Saya dengar utang Republik Indonesia NKRI ini sekarang sudah mencapai 7.000 triliun. Kita pinjam uang sahabat 7.000, masih sisa mereka 5.000 triliun. Padahal jumlah sahabat sedikit, hanya 124.000. Jumlah penduduk Indonesia 300 juta. Kalau uang 12.000 triliun ini dibagikan kepada seluruh penduduk Makkah, Madinah, sahabat, maka setiap orang akan dapat jatah 96,7 miliar. 12.000 triliun dibagi 124.000, setiap satu orang dapat jatah kekayaan 96,7 miliar. Bayi baru lahir nih, kamu punya tabungan 96,7 miliar. Engkongnya mau mati ini, engkong wariskan 96,7 miliar. Kalau Pak Doni numpuk uang 100.000, kalau 10 juta itu tebalnya 1 senti. Kalau 100 juta 10 senti. Kalau 1 miliar 1 meter. Ya Pak Doni. Kalau 96,7 miliar berapa meter? 96,7 meter. Monas itu tingginya 125 meter. Beda sedikit dengan Monas. Uang 100.000 ditumpuk. Itu setiap orang dapat jatah kekayaan di kalangan sahabat. Sejahtera kehidupan mereka. Jadi inilah sistem ekonomi langit. Ini yang sering saya sampaikan di berbagai media, berbagai forum. Hari ini kita melupakan sistem ini. Kita meniru sistem ekonomi kapitalis yang dipelopori Amerika. Padahal Amerika juga berhutang 20.000 triliun dolar hutangnya dia. Silahkan periksa. Rusia yang mempelopori sistem ekonomi sosialis juga berhutang. Kita lupa dengan sistem kita sendiri yang Allah turunkan sendiri, yang diajarkan Nabi sendiri, kita tinggalkan. Akhirnya kita ikut berhutang. Dalam surat Az-Zariyat, surat 51 ayat 22, Allah memberikan pengumuman, wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Di langit aku letakkan rezeki kamu. Yang membuat kita susah hari ini karena barang itu ditaruh di langit, kita sibuk mencarinya di bumi. Allah letakkan rezeki itu di langit, kita sibuk mencangkul di sawah, di ladang. Padahal Allah dengan kasih sayangnya memberikan kita kendaraan untuk naik ke langit, lift untuk naik ke langit, roket untuk naik ke langit, namanya sholat. As-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat ini mi'rajnya orang beriman. Maka siapapun yang menjaga sholatnya, satu kampung, satu negara, walaupun negerinya gersang, Allah akan berikan kesejahteraan. Negeri sahabat dari dulu sampai sekarang gersang. Yang sudah pergi umroh, pergi haji, Pak Doni baru pulang umroh, melihat negeri sahabat dari dulu gitu, batu, pasir, gunung yang terbuat dari batu-batu yang kering kerontang. Tetapi karena mereka tahu cara mengambil jatah rezeki itu, maka Allah berikan kesejahteraan kepada mereka. Sejahtera kehidupan sahabat. Kita alhamdulillah punya negeri yang sejauh mata memandang hijau royo-royo. Tanahnya gembur, tanamannya subur, gunungnya mengandung minyak, mengandung emas, mengandung batu bara, lautannya luas, ikan besar, di dalamnya ada mutiara. Aneh sebenarnya kalau negeri ini berhutang. Tapi Nabi SAW bersabda, as-sholatu imaduddin. Sholat adalah tiang agama. Siapa mengerjakan sholat menegakkan agama, siapa meninggalkan sholat meruntuhkan agama. Sekarang pertanyaannya,
seluruh Indonesia ini, lebih banyak mana orang sholat dibanding tidak sholat? Mungkin terlalu besar, satu provinsi aja. Provinsi Banten ini, lebih banyak mana sholat dibanding tidak sholat? Atau yang perkecil aja, Tangsel aja, lebih banyak mana orang yang sholat dibanding tidak sholat? Ramadan mungkin kelihatan yang sholat, tapi di hari-hari lain, kalau ada rumah dibangun, 100 orang yang membangunnya, 80 orang meruntuhkannya, 20 orang yang membangunnya, bangunan ini tidak akan naik ke atas, malah akan berlubang ke bawah. Ini sebabnya negeri kita berhutang. Kata Wali Kota Bengkulu Helmi Hasan, penyebabnya karena gunung didaki, lautan diseberangi, masjid dilewati. Ini bulan Ramadan, alhamdulillah masjid-masjid ramai. Mudah-mudahan sampai akhir Ramadan ramai terus, insya Allah. Selepas Ramadan terus ramai, insya Allah. Kalau ini dibuat, orang bolak-balik ke masjid, insya Allah masjid kita itu akan digolongkan semasjid yang diisi orang-orang yang iman dan takwa. Janji Allah Ta'ala, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas samai. Satu kampung, satu kota, satu negara, orangnya iman dan takwa, Allah akan bukakan berkah dari langit dan bumi. Jadi takwa ini yang harus kita usahakan selama bulan Ramadan ini. Caranya bagaimana? Jaga mata, jaga telinga, jaga lisan, jaga perut, jaga tangan, jaga kaki. Inilah sederhana. Kalau kita bisa menjaganya dengan baik, maka derajat takwa kita dapatkan. Allah akan selesaikan masalah kita. Allah akan berikan kemudahan dalam urusan-urusan kita. Allah akan tutupi keburukan-keburukan kita, dan Allah akan berikan ajar atau pahala yang besar, insya Allah. Semoga bermanfaat. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi. Tadi dikasih waktu 15 menit. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.